Jumpa lagi di kisah mistis. Kali ini kita akan menceritakan tentang kegagalan sebuah keluarga mengusir roh halus yang mengusik ketenangan keluarga mereka. Mari kita simak bersama. 10 tahun yang lalu, di sebuah rumah di pinggir kota, itu sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Di depan rumah mereka tumbuh sebuah pohon mangga yang sudah ada sejak Lukman masih kecil. Pohon itu menjadi saksi bisu berbagai kenangan manis keluarga ini, dari bermain petak umpet hingga memetik buah mangga yang haranum pada musim panen tiba. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pohon mangga itu tumbuh semakin besar dan mulai menutupi tampilan depan rumah, membuat rumah tampak suram dan gelap. Ayah Lukman yang selalu mengutamakan kerapian dan kenyamanan rumah, akhirnya memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Meskipun keputusan ini diambil dengan berat hati, dia yakin bahwa ini adalah yang terbaik untuk keluarga dan rumah mereka. Ketika pohon itu ditebang, tidak ada yang menyangka bahwa kejadian ini akan membawa serangkaian peristiwa aneh dan mengerikan ke dalam kehidupan mereka. Sejak pohon mangga ditebang, suasana rumah mulai berubah. Kejadian aneh pertama terjadi pada Pak Anggi, sopir keluarga yang sudah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun. Pak Anggi tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dia mengalami demam tinggi dan sering mengigau di malam hari. Setelah beberapa hari sakit, kondisi semakin memburuk dan akhirnya Pak Anggi meninggal dunia. Kematian mendadak Pak Anggi mengejutkan semua orang. Keluarga Lukman sangat terpukul karena Pak Anggi telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama ini. Setelah kematian Pak Anggi, kejadian aneh semakin sering terjadi di rumah. Ayah dan ibu Lukman sering diganggu saat mereka tidur. Mereka mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berjalan di koridor, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami. Ibu Lukman sering terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas dan gelisah, merasa seperti ada yang mengawasinya. Ayah Lukman yang biasanya skeptis terhadap hal gaib mulai merasa hal yang tidak beres. Hari ini, Lukman baru saja pulang dari kuliah di luar kota. Dia merindukan rumah dan keluarganya. Tetapi begitu tiba di rumah, dia merasa ada yang berbeda. Rumah yang dulu terasa hangat dan menyambut, kini terasa dingin dan menakutkan. Lukman mencoba untuk mengabaikan perasaannya dan menikmati waktu bersama bapak ibunya. Namun malam pertama di rumah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Malam itu Lukman merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Kamar tidurnya yang dulu nyaman kini terasa asing. Saat Lukman hampir tertidur, ia mendengar suara aneh seperti bisikan. Dia buka matanya dan terkejut melihat seorang gadis menempel di langit-langit kamar. Mata gadis itu menatap langsung ke arahnya dengan tatapan mata yang kosong dan dingin. Lukman merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia membalikkan badan dan menutup mata rapat-rapat, berharap bahwa ini hanya sekedar mimpi buruk. Namun saat ia membalikkan badan, ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Ia membuka matanya dan melihat gadis itu tepat berada di sampingnya. Gadis itu berbisik pelan, "Kenapa kamu tebang rumahku?" Suaranya terdengar penuh kesedihan dan kemarahan. Lukman berteriak dan berlompat dari tempat tidur, lari keluar kamar dengan ketakutan. Keesokan harinya, Lukman menceritakan pengalaman mengerikannya kepada keluarganya. Ayah dan ibunya saling berpandangan dengan cemas. Mereka semua menyadari bahwa kejadian-kejadian aneh ini dimulai sejak pohon mangga di depan rumah mereka ditebang. Ibu Lukman mengingat cerita lama dari tetangga tentang pohon mangga itu, yang katanya dihuni oleh roh-roh halus. Meski mereka dulu tak pernah mempercayai cerita-cerita tersebut, sekarang mereka mulai mempertanyakan kepercayaan mereka. Sosok gadis yang menghantui Lukman tidak berhenti di malam itu saja. Setiap kali Lukman mencoba tidur, ia merasakan kehadiran gadis itu. Gadis itu akan muncul di sudut-sudut gelap kamar, kadang-kadang melayang-layang dari tempat tidurnya, lalu berdiri di pojok ruangan dengan tatapan marah. Bahkan di siang hari, Lukman sering melihat bayangan gadis itu di cermin atau kaca jendela, selalu dengan tatapan mata yang sama, tatapan dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Keluarga Lukman memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di daerah mereka. Paranormal itu bernama Bu Ratna, dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Ketika Bu Ratna tiba di rumah mereka, dia segera merasakan kehadiran yang kuat dan tidak ramah. Dia berjalan mengelilingi rumah dan akhirnya berhenti tepat di mana pohon mangga itu tumbuh. Dulu di sini ada yang tinggal,
Roh penjaga pohon ini marah karena rumahnya dirusak. Kita harus minta maaf dan memberikan persembahan agar dia tenang kembali. Bu Ratna menyiapkan sebuah ritual untuk menenangkan roh yang marah. Mereka menyiapkan sesajen berupa bunga, buah-buahan, dan kemenyan. Bu Ratna memimpin doa dan memohon maaf kepada tersebut, meminta agar dia memaafkan tindakan mereka yang telah berlaku. Keluarga Rompan mengikuti ritual dengan penuh harap, berharap bahwa ini akan mengakhiri gangguan yang mereka alami. Namun usaha yang ditempuh keluarga Lukman nampaknya jauh dari harapan mereka. Karena 3 hari setelah ritual itu, ayah Ruman mendengar bahwa kalau Bu Ratna meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi yang tidak lazim. Kabar itu benar-benar menghempaskan harapan keluarga Lukman. Seiring teror yang terus berlanjut, sampai pada akhirnya ayah Lukman memutuskan untuk pindah ke rumah baru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai saat ini, rumah bekas tinggal keluarga Lukman masih tetap berdiri dengan kokoh, tapi tak terawat di antara rumah-rumah model masa kini di sekitarnya. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.